Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah fikih. Materi kita terkait tentang sunat-sunat wuduk. Akhir dari sunat wuduk yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait tentang menyelang-nyelangi anak jari dua tangan, anak jari dua kaki. Akan kita lanjutkan sekarang bagaimana cara menyelang-nyelangi anak jari dua kaki, anak jari dua tangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitashbiki. Dan cara-cara menyelang-nyelangi anak jari dua tangan adalah dengan mempancakan. Warijlaini bi an yabda'a bi khinsari yadihil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsarir rijlil yumna khatiman bi khinsaril yusra. Dan menyelang-nyelangi anak jari dua kaki dengan bahawa memulai dia seseorang dengan kelingking tangannya yang kiri, dari bawah kaki dimulai dengan kelingking kaki yang kanan, disudahi dengan kelingking yang kiri. Artinya, cara menyelang-nyelangi anak jari dua tangan adalah dengan mempancakan. Sedangkan anak jari dua kaki dengan cara memulainya atau meletakkan kelingking jari yang kiri di atas kaki yang kanan. Memasukkan jari tersebut kemudian sampai nanti kepada kelingking jari kaki yang kiri. Kemudian sunat wuduk yang selanjutnya wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi, dan mendahulukan yang kanan dari dua tangannya seseorang dan dua kakinya seseorang alal yusra, atas yang kiri, minhuma, dari keduanya dua tangan dan dua kaki. Artinya sunat wuduk selanjutnya mendahulukan tangan yang kanan, kaki yang kanan dari tangan yang kiri dan kaki yang kiri. Jadi mendahulukan yang kanan dari yang kiri ini nampaknya jelas di sini yang ditekankan sekali oleh pengarang adalah dua tangan dan dua kaki. Begitu juga telinga, telinga. Ammal adwani alladhani yashalu ghasluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamul amyanu minhuma bal yatharani daf'atan wahidatan. Adapun dua anggota yang mudah membasuh keduanya hal keadaan bersamaan seperti dua pipi, maka tidak didahulukan yang kanan dari keduanya, akan tetapi sucilah keduanya hal keadaan sekaligus. Lalu bagaimana halnya dengan membasuh pipi ketika kita berwuduk? Maka tidak perlu didahulukan yang kanan dari yang kiri, tapi sudah suci langsung sekaligus di saat kita membasuh muka. Kemudian wa dzakaral musannifu saniyata tathlithil adwil maksuli wal mamsuhi fi qawlihi, dan telah menyebutkan si pengarang akan sunat meniga-nigali anggota yang dibasuh dan yang diusap pada perkataannya si pengarang wa taharatu thalathan wa thalathan, dan bersuci 3 kali 3 kali. Artinya sunat wuduk yang selanjutnya adalah baik itu membasuh anggota yang dibasuh dalam saat berwuduk
maupun yang diusap, sunat wuduknya dilakukan 3 kali 3 kali. Kalau sekali saja, berarti wajib itu. Kalau sampai 3 kali, yang ketiga kalinya adalah sunat. Wa fi ba'dhin nusaki wa taqraru ay lil maksuli wal mamsuhi. Dan pada sebahagian naskah-naskah matan fikih yang lain dibaca wa taqraru, berulang-ulang. Berulang-ulang ini tidak cukup 1 kali saja dibasuh dan diusap sebagai sunat wuduknya, tapi perlu berulang-ulang. Berapa berulang-ulangnya? Sampai 3 kali. Baik yang anggota yang dibasuh maupun anggota yang diusap. Kemudian wal muwalatu, dan sunat wuduk yang ke-10 adalah muwalat. Apa itu muwalat? Wa yu'abbaru anha bitatawu'i, dan diibaratkan orang darinya muwalat itu dengan berturut-turut. Bagaimana berturut-turut itu? Wahia alla yahsula bainal adwaini tafriqun kathirun bal yatharul adwu ba'dal adwi. Dan dianya berturut-turut itu adalah bahawa tidak hasil antara 2 anggota perpisahan yang banyak, tetapi suci 1 anggota setelah 1 anggota. Bihaitsu la yajufful maksulu qablahu ma'tidalil hawa'i wal mizahi wa zamani. Dengan sekira-kira tidak kering yang dibasuh sebelumnya anggota beserta sederhana udara dan senda gurau dan waktu. Artinya yang dimaksud dengan mualat di sini adalah berturut-turut. Dalam artian kata, tidak ada masanya kita dalam melakukan basuhan terhadap anggota yang dibasuh ketika wuduk maupun yang diusap, ada jedanya itu. Umpamanya kita membasuh muka, lalu kita bergurau dengan teman. Tak lama sudah itu lanjutkan mencuci tangan. Itu tidak dapat sunat wuduk mualahnya. Tapi bagaimana sebagai mualahnya, di saat kita setelah membasuh muka langsung membasuh 2 tangan. Itu yang maksud dengan at-tatawu'. Kemudian wa idza thalatha fal i'tibaru li akhiri ghaslatin, dan apabila meniga-nigali dia seseorang, maka yang dipandang adalah akhir basuhan. Artinya ketika kita dalam membasuh anggota yang dibasuh dan mengusap anggota yang diusap sudah 3 kali, berarti sunat yang dipandang di sini adalah yang ketiga. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang ketiga. Yang pertama wajib. Lalu kalau yang pertama yang wajib, yang sunatnya mana? Yang ketiganya. Supaya dapat sunat, lakukan 3 kali. Tak boleh lebih dari 3 kali. Tak dapat sunat. Tapi yang sunatnya adalah yang ketiga kalinya. Wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Dan hanya disunatkan mualah pada selain wuduk orang yang memakai verbal. Jadi orang yang memakai verbal dalam berwuduk itu, umpamanya kakinya sakit atau bagaimana, lalu tidak bisa dibasuh atau diusap, lalu digunakanlah verbal. Apakah berlaku bagi orang tersebut berturut-turut atau mualat di sini? Berlaku juga, tapi hukumnya tidak sunat lagi. Apa hukumnya? Amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqqihi. Adapun dianya orang yang memakai verbal, maka bermualat adalah wajib pada haknya orang. Jadi kalau orang yang memakai verbal di saat dia berwuduk karena ada ilatnya, maka mualat ini wajib bagi dia. Wa baqalil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Dan telah tinggal
bagi wuduk sunat-sunat yang lain yang akan disebutkan pada kitab-kitab yang dipanjang lebarkan. Artinya, sunat-sunat wuduk itu bukanlah 10 saja. Lebih dari 10. Di mana lebihnya akan kita pelajari nanti di kitab fikih selanjutnya. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.